Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini gue akan kembali membahas tentang web novel Kage no Jutsu Yakuza ni Narita Kute. Pada part kali ini, cerita akan lebih berfokus kepada Sid dan juga timnya di kelompok baru Royalist. Oke, gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita tahu bahwa Quinton dan Goldo sedang merencanakan sesuatu yang jahat kepada semua prajurit rekrutan baru, termasuk juga Sid. Dan pada part kali ini, cerita akan dimulai dari karakter Sid yang sedang berjalan di pagi hari yang indah. Saat itu adalah satu hari setelah perekrutan. Dan pada hari itu juga, rencana penyerangan Konradscha akan dimulai. Sid pun sedikit menikmati indahnya pagi, dan juga ia disapa oleh ketiga pria parubaya ataupun Ojisan yang telah menjadi satu tim dengannya. Yaps, nampaknya 100 orang tentara baru itu telah dipecah lagi menjadi beberapa tim yang beranggotakan 4 orang. Dan di sini, Sid satu tim dengan pria parubaya yang katanya ia adalah pria terkuat di desanya. Sid juga satu tim dengan pria yang menggadaikan istrinya pada part yang lalu. Dan juga anggota tim terakhir dari Sid juga merupakan pria yang pernah bergulat dengan babi hutan. Jika dilihat dari omongan mereka, ketiga teman dari Sid ini merupakan orang-orang yang cukup kuat tapi aneh. Namun terlepas dari itu semua, mereka adalah orang yang sangat baik kepada Sid. Dikatakan bahwa mereka akan selalu membantu Sid ketika Sid sedang kesusahan. Mereka juga membimbing Sid untuk menjadi orang yang cekatan dalam berperang nanti. Di sini mereka berempat pun menyiapkan peralatan mereka, karena memang sebentar lagi mereka harus berangkat berperang. Sid pun mulai memakai armor kulitnya dan membawa tombaknya yang telah diberikan saat seleksi prajurit kemarin. Jujur saja, Sid berkata bahwa armor kulit yang ia dapatkan tidak bisa dijadikan alat pelindung yang kuat bagi tubuhnya. Dan bahkan, tombak yang ia dapatkan juga merupakan tombak yang biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang istimewa dari tombak tersebut. Setelah beberapa saat, Quinton pun datang untuk memberikan mereka semua perintah untuk berbaris sesuai regu. Dan saat itu, Goldo juga datang untuk memimpin mereka dalam melakukan perjalanan ke tempat Konradscha. Perjalanan yang cukup jauh pun terjadi, dan mereka hanya diberikan istirahat selama 1 jam pada hari tersebut. Hari itu pun mulai gelap, dan nampaknya mereka sudah semakin dekat dengan tempat Konradscha. Jadi, mereka pun mematikan obor mereka dan bersembunyi di hutan dekat kota di mana Konradscha tinggal. Mereka pun beristirahat sejenak di sana. Dan selama masa istirahat itu, Goldo pun mulai memberikan rencananya kepada semua prajurit yang ada di sana. Panel cerita pun berpindah ke sebuah narasi dari Sid yang sedang menjelaskan rencana dari Goldo. Dikatakan, strategi Goldo adalah, dari awal, kami berpisah menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama bertanggung jawab atas pengalihan sementara. Dan kelompok kedua memiliki misi untuk menangkap Konradscha dan memaksanya untuk menyerahkan diri. Kelompok kedua terdiri dari 10 pasukan elit, termasuk Goldo dan Quinton. Sisanya dimasukkan ke dalam kelompok utama, yaitu kelompok pertama, yang memiliki tugas untuk menciptakan kekacauan dan memberikan kesempatan kepada kelompok 2. Selama masih ada cukup waktu, tim kedua bisa memenangkan pertarungan ini untuk kami. Atau setidaknya, memang seharusnya begitu. Kami pun
punya peta kota ini berkat kelalaian musuh. Jadi, pertempuran harus berakhir dengan cepat. Hanya ada sekitar 100 tentara musuh, sehingga pertempuran tak harus menjadi sangat panas. Mereka mengatakan itu berulang kali kepada kami, untuk meyakinkan kami jika itu adalah sebuah kebenaran. Nampaknya di sini benar kalau Goldo dan Quinton terus saja meyakinkan para prajurit baru untuk mengorbankan diri mereka dengan menyebutkan hanya ada 100 musuh yang ada di benteng lawan. Padahal sih kita nggak tahu ya, musuhnya itu ada berapa. Bisa jadi musuhnya itu lebih dari 100, bahkan lebih dari jumlah pasukan mereka. Jika kita memenangkan pertempuran ini, sepertinya kita akan menjadi pahlawan bagi kaum royalis. Dikatakan, jika kaum Ratsca telah mencuri beberapa senjata rahasia setelah mengkhianati kaum royalis. Jika senjata itu jatuh ke tangan fraksi Doem, maka seluruh fraksi royalis akan dalam kesulitan. Jadi, tugas tim utama ini adalah juga untuk melindungi senjata rahasia itu. Saat kami menyelesaikan misi dan mendapatkan kembali senjata rahasia, adalah saat kami menjadi pahlawan bagi kaum royalis. Itu sebabnya Goldo memberikan pasukan kami nama baru setelah beberapa diskusi, yaitu The Vow of Black Rose. Ini merupakan nama resmi pasukan kami. Hitam berarti untuk serangan di malam hari, dan mawar untuk menyimboli kebangkitan Oriana. Ya tentu saja kalian tahu sendiri lah, kalau lambang negara Oriana itu kan bunga mawar. Jadi pantas saja ada unsur mawar-mawarnya dalam kelompok ini. Mulai besok dan seterusnya, kami akan menjadi legenda yang dikenal sebagai The Vow of Black Rose. Sepertinya begitu. Meskipun kami tidak begitu jelas tentang bagian itu, kami pikir nama itu cukup keren. Karena itu kelelahan kami terhanyut. Semua orang merasa segar dan penuh energi. Mata kami penuh tekad. Saat itu, mulai dari tim pertama dan tim kedua pun mendekati kota. Suara langkah kami di salju bergema sepanjang malam yang sunyi. Ketika Ojisan itu terlihat sangat serius. Menyadari jika aku sedang melihat mereka, mereka pun tertawa tanpa rasa takut. Semangat dari pasukan yang kami punya sangatlah tinggi dan juga berapi-api. Karena itu, rasanya kemenangan akan menjadi milik kami secara pasti. Meskipun kekuatan tempur kami adalah 0. Ya tentu aja sih, ini kan cuma pasukan yang dibentuk dalam sehari. Ya kalian bisa bayangin sendiri aja lah. Kalian buka rekrutan untuk menjadikan pasukan, tapi cuma dilatih dalam sehari. Dan kalian juga nggak tahu latar belakang mereka itu dari mana aja pasukannya. Ya pastilah pasukan ini memiliki kemampuan tempur yang 0 dan tidak berpengalaman tentunya. Tapi anehnya, mereka berani berniat untuk menyerang sebuah kota yang pastinya juga akan dijaga oleh beberapa prajurit yang berpengalaman dalam berperang. Jadi ya kalian bisa bayangin sendiri aja lah betapa gilanya pasukan The Vow of Black Rose ini. Ya lebih gila lagi itu Sid sih, yang masuk ini secara sembarangan. Padahal sih dia punya kekuatan, tapi dia berpura-pura lagi melalui dramanya lah tentunya. Oke, mari kita lanjut. Saat kami mendekati kastil Count Ratsca, aku menggunakan kekuatan sihirku untuk secara diam-diam memeriksanya. Yang mengejutkanku adalah situasi kami sangatlah buruk. Ada lebih dari 500 musuh di dalam kastil tersebut. Dan tentu saja, ini merupakan berita buruk. Jumlah musuh lebih dari 500. Tapi, Goldo mengatakan hanya ada sekitar 100 tentara musuh. Yaps, ini adalah sebuah masalah besar bagi The Vow of Black Rose. Di sini Sid berkata bahwa
kami pasti kalah. Apa yang akan dilakukan oleh mafia dalam situasi ini? Sid pun berkata seperti itu dalam hatinya. Ya, mengingat dia kan sedang melakukan drama bahwa dia akan bertarung sebagai karakter mafia lagi. Mafia dalam di sini artinya dia menyembunyikan kekuatannya, teman-teman. Ini merupakan suatu ciri khas dari penulis novelnya sendiri gitu. Dia mencirikaskan bahwa karakter mafia adalah karakter yang menyembunyikan kekuatannya. Makanya dari saat chapter pertama, Sid selalu menyebutkan karakter mafia. Oke, mari kita lanjut lagi. Aku memandangi setiap ketiga ojisan itu. Haruskah aku menatap kastil dengan tegas seperti yang mereka lakukan? Tidak, seharusnya tidak. Itulah yang harus dilakukan oleh karakter mafia. Namun, aku harus mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Sebagai kekuatan dalam bayang-bayang, mempertimbangkan seluruh situasi dari perspektif kekuatan dalam bayang-bayang, setiap sisi konflik dapat disebut karakter dalam sebuah cerita. Tapi, karakter mafia itu sama seperti penonton. Dengan kata lain, teoriku adalah jika keberadaanku sebagai kekuatan dalam bayang-bayang akan terungkap di masa, jadi aku bisa memutuskan untuk memainkan karakter mafia sampai akhir. Apakah itu benar? Tetap tidak pasti. Tapi, keberadaan kekuatan dalam bayang-bayang akan semakin jelas mulai sekarang. Ya, mengingat musuh mereka itu ada 500. Tapi, jumlah mereka itu cuma 100 orang. Gimana coba kalau Sid tidak mengeluarkan kemampuan aslinya? Ya pasti mereka dibantai ya tuh. Mempertimbangkan ini, aku akan bermain sebagai karakter mafia untuk menantang pertempuran ini. Aku akan menerima jawabannya saat berperang melawan musuh. Tersembunyi dalam kegelapan, kami mulai berjalan menuju kota untuk sementara waktu. Itu adalah kastil kecil. Jika hanya ada 100 musuh, kami pasti akan menang. Dan karena hal itulah, mereka menggunakan serangan kejutan untuk melakukan penyerangan dalam malam hari ini. Karena memang dengan menggunakan strategi kejutan ini, setidaknya sedikit kesempatan kemenangan akan mereka genggam. Dalam situasi ini, apa yang harus dilakukan oleh karakter mafia ya? Sid pun terus bertanya lagi seperti itu ke dalam dirinya. Apa yang harus dilakukan oleh kekuatan dalam bayang-bayang? Karena memang ia masih sangat mempertanyakan apakah kekuatan dalam bayang-bayang yang ia terapkan kali ini benar, atau kekuatan dalam bayang-bayang harus lebih daripada ini. Maksudnya dramanya. Pertempuran pun telah dimulai sejak para pengkhianat kota membuka gerbang kota mereka sendiri. Serangan dari The Foe of Black Rose pun terus menggempur kota itu dan menyujudkan para penjaga dari kota itu. Dan tentu saja, hal itu bisa terjadi karena semangat dari 3 ojisan atau pria parubaya yang satu tim dengan Sid. Mereka dengan semangatnya terus memimpin pasukan The Foe of Black Rose untuk maju dan membuat momentum kemenangan sangat terasa bagi kelompok ini. Serangan pun terus terjadi. Kebrutalan 3 ojisan ini tidak main-main. Walaupun mereka hanya orang biasa, tetapi tetap saja kemampuan bertarung mereka cukup tinggi. Walaupun tidak menggunakan sihir, hanya menggunakan kemampuan fisik saja, mereka bisa menghajar para pasukan itu. Dan dengan jelas, keunggulan pun ada di tangan The Foe of Black Rose. Tetapi sayangnya, bala bantuan dari musuh pun telah tiba, yaitu para Swordman Magic. Dan tentu saja, The Foe of Black Rose yang hanya notabene-nya merupakan kumpulan orang biasa yang memiliki fisik kuat, pastinya telah dipukul mundur, karena memang Swordman Magic itu
punya kemampuan spesial seperti sihir dan teknik berpedang yang tidak main-main tentunya. Karena memang mereka telah dilatih sejak dini untuk menjadi pelindung bagi kota yang mereka duduki. Jadi tentu saja, The Vow of Black Rose pun dipukul mundur pada kesempatan kali ini. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan web novelnya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini, dan sampai jumpa.